Halo, perkenalkan nama saya Triana Putri. Saya dari jurusan Teknologi Pangan dengan NIM 2410 9411. Di sini saya akan berpresentasi menjelaskan tentang pariwisata di Kota Depok dari segi aspek ekonomi pariwisata, sosial budaya, dan lingkungan. Tujuannya untuk mengenal potensi dan dampak pariwisata di Kota Depok. About Depok. Kota Depok terletak di Provinsi Jawa Barat, berada di antara Kota Jakarta dan Bogor, dengan luas wilayah sekitar 200 km persegi dan dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa. Depok berkembang pesat sebagai kota pendidikan, perdagangan, dan permukiman. Saat ini pemerintah Kota Depok mulai mengembangkan potensi pariwisata lokal, terutama di bidang wisata alam, ruang terbuka hijau, dan wisata modern berbasis komunitas. Yang pertama ada destinasi Kota Depok. Kota Depok memiliki beragam destinasi wisata yang mencerminkan perpaduan antara alam, budaya, dan modernitas. Mulai dari segi religi dan alam, hingga ruang publik serta pusat hiburan yang menjadi daya tarik utama masyarakat. Nah, ini adalah beberapa contoh dari destinasi di Kota Depok. Yang pertama ada Masjid Kubah Mas. Ya, bisa dilihat di sini. Ini Masjid Kubah Mas ini salah satu ikon religi dan wisata arsitektur yang megah di Kota Depok. Yang kedua, contoh kedua di sini ada Depok Open Space, area terbuka hijau yang edukatif dan ramah lingkungan. Ini letaknya ada di Margonda. Lalu nih pusat belanjaan ada Margo City, dia juga berada di Jalan Margonda Raya. Ini adalah pusat belanja, hiburan, dan gaya hidup modern. Orang Depok pasti belanjanya kalau nge-mall pasti di Margo City. Dan yang contoh terakhir ada Setu Cilodong, ini letaknya di Cilodong, wisata alam dan rekreasi keluarga. Jenis wisatanya pun beragam, mulai dari wisata alam, religi, budaya, hingga ruang publik modern dan menjadi pusat hiburan keluarga. Pemerintah Kota Depok juga terus mendorong pengembangan wisata ramah lingkungan berbasis komunitas agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya ada ekonomi pariwisata. Sektor pariwisata memberi dampak besar terhadap perekonomian Kota Depok. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata, berbagai kegiatan ekonomi lokal pun ikut bertumbuh. Itu dari segi aspek ekonomi. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya ada dua, ada positif dan negatif. Yang pertama, positifnya itu ada meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar tempat wisata. Contohnya ada di sini. Ini meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar tempat wisata. Ini ada sebuah event yang ada di Pesona Square Depok di Jalan Juanda. Lalu yang kedua ada membuka lapangan pekerjaan baru bagi pedagang, ojek wisata, dan pelaku UMKM. Ini ada contoh jualan di Car Free Day di GDC. Selanjutnya ada meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan sektor kuliner. Ini ada juga Car Free Day di Jalan Raya Margonda. Selanjutnya ada mendorong pertumbuhan sektor dan jasa perhotelan. Ya, Depok udah mulai banyak nih tentang bangunan-bangunan hotel atau apartemen. Ini ada contoh, ini hotel Margonda Residence. Yang tadi dampak positif, selanjutnya ada dampak negatifnya nih. Yang paling nyebelin adalah kemacetan di area wisata, terutama sekitar alun-alun dan Margo City. Ini Jalan Raya Margonda sudah pasti macet, baik weekend atau weekdays. Itu di Jalan Raya Margonda di office hour pasti macet. Terus yang kedua, ini yang paling terasa itu harga tanah dan sewa meningkat di lokasi strategis, khususnya di Margonda, di Sawangan, di Beji itu juga termasuk. Ini ada grafik penjualan tanah Kota Depok ini yang berwarna merah.
di 2012 aja udah naik. Terus yang ketiga, ada ketimpangan ekonomi antara pusat kota dan daerah pinggiran. Ini sangat berdampak negatifnya, itu ada kesenjangan sosial. Ini ada sebuah kasus Depok kota elit, tapi kota masalah. Selanjutnya dari aspek lingkungan. Dari sisi lingkungan, perkembangan pariwisata di Kota Depok memberikan dampak positif sekaligus tantangan. Salah satu kawasan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan kota adalah ruang terbuka hijau. Itu salah satu ruang terbuka hijau yang terbesar di Depok adalah di Universitas Indonesia. Dampak positifnya tersedianya ruang terbuka hijau seperti Depok Open Space dan alun-alun. Ini ada contoh foto dari Depok Open Space. Selanjutnya ada menjadi tempat edukasi lingkungan bagi masyarakat dan siswa, yaitu Universitas Indonesia nih. Universitas Indonesia juga menjadi salah satu paru-parunya Kota Depok. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan penghijauan. Oke, selanjutnya ada dampak negatif. Tentunya nomor satu ini yang paling mengganggu semua masyarakat, yaitu timbunan sampah meningkat saat musim liburan. Ini ada berita di tanggal 6 April 2025, tumpukan sampah di Depok naik hingga 25% saat liburan lebaran. Terus ada polusi udara dan suara akibat padatnya kendaraan wisatawan. Ini juga ada sebuah berita, Tangsel dan Depok polusi udara tertinggi. BRIN menghimbau warga untuk memakai masker saat keluar. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur, kadang mengurangi area vegetasi alami. Betul banget nih, di daerah Sawangan terutama, itu udah banyak banget pembangunan infrastruktur, terutama di jalan tol. Ada jalan tol baru di daerah Sawangan, Cinere sana. Selanjutnya ada aspek sosial dan budaya. Kehadiran berbagai tempat wisata di Depok juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya dan masyarakat. Interaksi antara wisatawan dan warga lokal memberi peluang bagi tumbuhnya kreativitas dan pelestarian budaya. Nah, dampak positifnya ada menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas lokal. Yang kedua ada mendorong munculnya festival budaya serta komunitas. Yang ketiga ada melestarikan kuliner tradisi khas Depok, contohnya dodol, bir peletok, dan tahu gejrot. Ini contohnya nih, ada menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas lokal. Ini terutama di Pesona Square sering mengadakan event-event lomba, entah sekota Depok atau sejabodetabek atau semanapun, lomba tentang budaya-budaya Indonesia. Terus yang kedua nih, munculnya festival budaya di kegiatan komunitas. Di alun-alun juga lumayan sering, atau di Depok Open Space untuk pemerintah Kota Depok, terutama Wali Kota Depok, suka mengadakan event-event untuk festival budaya. Selanjutnya melestarikan kuliner dan tradisi khas Depok. Nih di kota-kota Car Free Day itu juga masih banyak yang jualan-jualan untuk makanan tradisional. Yang tadi dampak positifnya, ini dampak negatifnya. Modernisasi wisata, mall, dan hiburan bisa menggeser nilai-nilai tradisional. Nah, benar banget, selain untuk alasan yang event yang budaya-budaya kayak tadi, di mall-mall, entah di Pesona Square atau di Margo City, itu sering juga mengadakan event K-pop. Nih ada contohnya, datang yuk ke event K-pop paling seru di Depok. Terus ada pola interaksi sosial masyarakat mulai berubah atau lebih individualis. Contohnya, semakin banyak apartemen di Depok, semakin banyak orang yang tinggal di apartemen, semakin dikit interaksi antara antara masyarakat tetangga sama tetangga, karena hidupnya akan lebih individualis. Terus yang ketiga ada festival, kuliner modern, dan kegiatan masyarakat di berbagai tempat. Dan juga kafe-kafe di Kota Depok juga lumayan sudah ngikutin modernisasi. Ini contohnya ada pesta tahun baru di tahun lalu. Ini ada diadakan di sebuah kafe di Kota Depok. Itu ada
isi acaranya itu kayak model-modelan ini untuk kemodernisasi. Nah, langsung ke kesimpulan. Pariwisata di Kota Depok memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakatnya. Nah, untuk menjaga keberlangsungan pariwisata di Kota Depok, diperlukan upaya menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan nilai budaya lokal, serta mengembangkan ekonomi masyarakat secara merata dan bertanggung jawab. Nah, jadi kalau meskipun dari tadi ada minus-minusnya, ada kurang-kurangnya, tapi tetap ada positifnya. Nah, cuma kalau misalnya kita nggak tetap menjaga tentang kepositifan tersebut, kita akan kehilangan nilai-nilai ekonomi pariwisata, sosial budaya, dan lingkungannya. Jadi mari tetap untuk menjaga kelestarian pariwisata di Kota Depok. Oke, sekian dari saya Triana Putri dari Teknologi Pangan. Terima kasih.